Sampurasun. Selamat bertemu lagi dengan saya Rinrin Chandra Resmi yang 1 jam ke depan akan memandu acara Bibinari bincang-bincang kesana kemari. Sudah hari Sabtu lagi Blavers, jangan lupa Bibinari tayang live serentak di 4 platform. Aplikasi Android Bla Bla Radio, website Bla Bla Radio, Bala Bala Radio, Instagram Live, dan Bala Bala Studio Bandung YouTube channel. Listen and enjoy. Blavers, Bala Bla Radio dan Bala Bala Studio Bandung YouTube channel mengucapkan bela sungkawa turut berduka sedalam-dalamnya atas beberapa saudara, kawan, kerabat yang berpulang karena COVID-19. Semoga mereka semua husnul khatimah, bahagia, damai di keabadian. Amin, amin, amin. Amin. Dan jangan lupa, yang sedang isoman atau yang sedang di rumah sakit, tetap semangat. Jangan khawatir, banyak sekali yang sembuh. Ini memang sangat paradoks. Jadi di tengah-tengah kedukaan kita, yang sedang isoman itu harus memupuk perasaan riang begitu. Artinya harus diusahakan dalam kondisi emosi yang stabil supaya imunnya juga tetap terjaga dan supaya cepat sembuh. Dan tentu saja support dari teman-temannya, dari sahabatnya, dari kawan-kawannya di media sosial, misalnya dari tetangganya yang dikelola oleh RT, RW atau beberapa kelompok yang memang mengelola untuk memberi bantuan. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan kepada para penderita COVID-19 mungkin akan sangat berarti bagi hati mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Blavers, sekarang saya kan lagi di Harudung Sarung. Mau apa ya saya di Harudung Sarung? Jadi untuk para penderita COVID-19 yang lagi isoman, yang tidak mempunyai penyakit yang harus ditangani secara medis, bisa secara alternatif pengobatan yang sangat murah meriah, yaitu melalui penguapan. Nah, caranya kita jerang air. Air tuh ngegolakan, mendidih, koplak, 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 koplak gitu. Sediakan wadah, cur. Ini wadahnya plastik. Kalau bisa jangan plastik. Misalnya dari panci wajan yang pokoknya bahannya jangan plastik deh. Tapi ini kan contoh, imajinasikan aja bahwa ini plastik. Air goplak 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 cur gitu. Lalu kita cuci, ini sirih murah meriah, cuci, masukkan begitu ya, beberapa lembar, 5 lembar cukup tuh. Lalu masukkan potongan jahe plum, jahe plum, jahe plum. Lalu ini ada cengkih, plung 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 gitu ya, jangan terlalu banyak. Lalu terakhir ada ini kayu putih, kecerot kecerot kecerot. Udah beres, ini kan menguap tuh, seger gitu ya. Lalu sediakan tampolong. Kalau bahasa Sunda itu tampolong. Ini aduh putih ya di kamera. Ini wadah apa saja, tidak usah tampolong, untuk membuang kotoran. Misalnya dampak dari batuk, ludah, misalnya dahak, kesini buang. Jadi caranya sederhana, ini uap nih. Aku kan lagi meriang COVID. Diginiin tuh.
buang. Gitu. Beberapa kali, lalu nanti keringat kita akan keluar. Dan kata yang sudah-sudah, pengobatan cara sederhana ini bisa plong begitu. Mempercepat penyembuhan. Dan jangan lupa minum vitamin, jangan begadang. Dan jangan lupa di rumah pun bagi penderita boleh pakai cerot minyak kayu putih begitu. Lalu aku kebalik. Cerot. Lalu nanti di masker. Jadi keisep begitu ya. Sederhana bukan? Dan jangan lupa segala alat itu harus dilengkapi. Masker. Gitu. Biarinlah engap-engap lah. Pencuci kayu putih. Semoga cepat sembuh semuanya. Bluffers, sebentar lagi kita akan bertemu dengan seorang penulis namanya Kang Muzahidin Nur. Beliau ini, Kang Muzahidin, kelahiran Tasik. Lalu sekarang mengembara di Bali, bermukim di Bali, di sela-sela kesibukannya bekerja menulis terus. Antologi aja sudah 17 yang saya terima. Nanti kita bertemu ya sebentar lagi menulis dalam bahasa Sunda dan dalam bahasa Indonesia. Dewasa dan anak-anak. Dan juga cerita jurig. Aduh itu jurig. Sampai sebegitunya semua ditulis. Jadi artinya Kang Nur itu memang sangat aktif sekali di sela-sela kesibukannya. Hebat bukan? Akan bertemu, jangan lupa tayang live serentak di 4 platform. Aplikasi Android Bla Bla Radio, website Bla Bla Radio, Bala Bala Radio, Instagram Live, Bala Bala Studio Bandung YouTube channel. Listen and enjoy. Bincang-bincang kesana kemari, Bibi Nari. Bincang-bincang kesana kemari. Halo, saya sampai lupa menyimpan sarung. Aduh, nanti akan ada yang mengambilnya. 3, 2, 1. Oh, terima kasih Akang. Hatur nuhun. Bertemu dengan Kang Nur Muzahidin Nur. Jadi seperti yang tadi saya terangkan bahwa Kang Nur ini lahirnya sebenarnya di Ciamis. Pernah mengembara jauh eta pisannya ka Manon Jaya. Iya ya ka Manon Jaya gitu. Ka Indihiyang. Lalu setelah itu mengembara deh ke Bali. Tuh sudah ada. Akang gimana, sehat Kang? Kang Muzahidin. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Gimana cuaca Bali Kang? Alhamdulillah cerah ceria. Cerah ceria. Oke. Sekarang ini lagi musim angin. Lagi musim apa? Angin. Andin. Angin. Oh angin. Tuh. Angin laut. Oh iya. Wow, pemandangan ini indah sekali. Sayang Kang Nur tidak bisa melihatnya. Hanya saya dan teman-teman yang menonton. Beberapa pemandangan di Bali. Ada juga yang di NTT. Mana coba Kang? Yang di NTT. Ini kalau tidak salah pelabuhan Gilimanuk deh. Pelabuhan apa ya? Pantai Teku Jalak Buleleng kalau tidak salah. Lalu ada pelabuhan Lembar Lombok. Coba kita lihat dulu pemandangan Bali dan sekitarnya. Ada NTT. Masih ada 2 lagi Kang kalau tidak salah. Nah, aduh ini cantik sekali. Ini kalau tidak salah apa ya? Pelabuhan Gilimanuk justru ini.
Aku itu kan maksudnya tidak paham daerah-daerah Bali, tetapi nanti mungkin Blavers akan mengoreksi ya kesalahan aku. Tapi yang penting ini adalah cuaca Bali dan sekitarnya. Ini pelabuhan Poto Tano NTB. Wow. Alhamdulillah ya Kang Nur, itu cuaca di sana cerah begitu. Dan Kang Nur ketika pergi-pergi sempat memotret. Terima kasih sekali. Baik, kita lanjut ke Kang Nurnya sekarang. Kang Nur, aku sudah banyak menerima masukan dari Kang Nur tentang aktivitas Kang Nur di bidang menulis, di literasi. Antologi aja yang aku catat 17 dan itu macem-macem. Ada cerita remaja, ada cerita dewasa. Dewasa itu maksudnya tema-temanya itu umum, yang bisa ditangkap, bisa dibaca oleh orang-orang dewasa. Juga ada anak-anak, juga ada cerita juri, aduh segala macam ini aktif. Akang gimana caranya itu membagi waktu di antara kesibukan yang sedemikian padatnya? Masih sempat kan? Coba Kang gimana? Jadi menulis itu ya tergantung niat kita, kemauan kita. Terus soal waktu, kadang-kadang kita santai, cuman mood nggak bisa nulis. Terus kita ada mood tapi waktunya sibuk, tidak bisa nulis. Jadi salahnya ya misalnya ada ide sedikit langsung ditulis. Soal tempat, di mana aja sambil jalan bisa. Akang menulis itu sejak kapan sebenarnya? Sejak remaja atau sejak SD barangkali? Dulu sih senangnya itu apa ya, melukis, menggambar kayak gitu. Setelah ada medsos kayak Facebook, mencoba kan lihat postingan teman-teman kan ya, kok bagus gitu, kok pengen bisa ya gitulah belajar. Tapi awal-awalnya sih di puisi, belum ke fiksi. Nah, mulai menulis fiksi itu Akang kenapa nggak mau lihat aku? Lihat aku, ini aku sudah di shampoo begini pakai saledri, tapi di samponya seperti biasa. Gimana Kang? Menulis fiktif sudah pas sudah merantau di Bali baru menulis fiktif. Pertama ikut belajar nulis itu di Padepokan Sinjang Nyingsat. Padepokan Sindang Nyingsat. Sinjang Ya, Nyingsat. Padepokan Sinjang Nyingsat. Ya. Nah, terus diajak teman masuk fiksi mini bahasa Sunda, baca-baca dulu, belum berani posting. Udah gitu ya mencoba 2018 mulai belajar menulis fiksi min. Terus masuk ke grup lain, ke literasi Indonesia. Justru dulunya sih sering bahasa Indonesia, jarang bahasa Sunda. Dulu lebih sering bahasa Indonesia menulisnya ketimbang Sunda, iya. Padahal orang Sundanya akang teh, muhun sareng Sunda teh meuni sae teh gitu kan. Lalu Kang itu aku potong dulu sebentar ya. Ininya bisa diginiin Kang, si kabel supaya biar dekat. biar maksudnya biar vokalnya lebih masuk begitu. Akang kan senang juga tuh melukis, tapi pada akhirnya lebih menekuni dunia menulis ya Kang. Itu kenapa melukis dianggap lebih mahal atau gimana Kang? Melukis benar-benar butuh waktu kan. Kalau misalnya standby di rumah ya memang bisa, cuman kalau sering berpergian nggak mungkin melukis. Oh iya. Jadi kalau menulis kan bisa sambil jalan apa sambil istirahat gitu bisa.
Iya betul ya, kalau melukis itu harus stay ya Kang, maksudnya harus Ya, ya, diem gitu ya. Oh, di apa di tempat yang sangat khusus maksudnya begitu ya. Kalau menulis mah di ya, jalan ge, di kapal ge biasanya Kang ya. ya, ya, sambil gitu. Iya. Dan kalau yang sudah terlatih seperti Kang Nur itu cepet-cepet aja ya menulis ya, tiba-tiba banyak begitu. Kang sudah pernah menerbitkan buku tunggal? Belum. Kalau Belum. rencana ada, cuman belum. Ya, Dikumpulkan dulu ya Kang ya. ya, Nah, kalau yang insya saya Allah. bener harus atau Akang. Nanti aku beli deh. Kalau sudah ada buku tunggalnya, aku pembeli pertama. Lalu gini ya Kang Nur. Kang Nur itu banyak sekali antologi. Itu kalau saya boleh membaca, tapi saya membacanya cepat aja ya. Eh, Swastamita, penerbit Babad Bumi 2019. Membaca Ya, Zaman, Rose Book Trenggalek 2019. Arunika, penerbit Babad Bumi 2019. Mata Rindu 2020. Rose Book juga di Trenggalek. Jadi lalu ada rangkaian kisah tentang pandemi itu di Juni 2020, penerbitnya Babad Bumi juga. Biang Lala Katulistiwa, antologi tradisi budaya dan kearifan lokal Indonesia. Nah, sampai sini aja dulu. Buku Biang Lala Katulistiwa, antologi tradisi budaya dan kearifan lokal Indonesia itu memuat para penulis semua dari seluruh Indonesia, atau ya. misalnya memang beberapa penulis yang terhimpun di situ lalu memilih tema kearifan lokal mana, apakah misalnya dari Sunda, dari Jawa, dari Bali dan sebagainya, atau gimana Kang? Kayaknya ini Jadi, seru banget deh. jadi di dua buku itu kita mengambil tema kearifan lokal sama budaya ya. Iya. Ada itu tergantung apa ya, misalkan saya tinggal di Bali meskipun bukan orang Bali, jadi nulis tema di sini. Mm-mm. Nah, misalkan dari Kalimantan, dari Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu tergantung daerah masing-masing. Ah iya, keren banget. Aku lanjut deh, aku dengan gaya cepat aku. Nawasena antologi Carpon Murang Kali Februari 20. Ini kan berarti anak-anak ya. Lalu Ya, ada bersyukur. Maaf jika aku menyebutkan judulnya tidak lengkap. Cahaya Pelangi Media September 2020. Lalu Dior Buah Hatiku Juli 2020, penerbitnya Babad Bumi juga. Lalu kembali ke Sunda, Basalilir poe ieu 100 prosamini pinilih sayembara ngarang prosamini pandemi studio titik 2 Ciamis. Kanggo di Suwarna ya Kang. ya, ya. Studio titik 2 Ciamis Teteh itu. juga ikut kan? Saha? Teteh juga ikut. Teteh? Enggak, aku mah enggak ikutan. Aku masuk kedul, nyata aku teh sok loba gegero. Jadi sok hilap. Nanti di ini ya di sintrek. Terindin jangan lupa, terindin jangan lupa gitu. Lalu Asal Mula Cinta September 2020, CV Cipta Pena Baswara. Lalu ke Sunda lagi. Kebanyakan bahasa Indonesia. Hah? Lalu ke Kebanyakan bahasa Sunda lagi, Indonesia. nuka ketrok tengah peting jeung carita misteri sejena Januari 2021, penerbit CV Siliwangi Berkah Abadi. Lalu Si Kecil Pemberani dan Sahabat Gembala Agustus 2020, CV Cipta Pena Baswara. Lalu Saudat Malela Jamparing Batin, antologi Sumedang Bersatu. Lalu 365 hari tertunda April 2021, Oase Pustaka. Lalu Leleng Kahalu CV Miranda Novelia Mei 2021. Nah ini yang Leleng Kahalu tuh. Nah ini Blapers bukunya. Aku sudah Itu menerima. terbaru. Yang lain-lain aku Terbaru. hanya judulnya saja. Oke, kita lanjut bincang-bincangnya. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Nur. Aku bisa nggak?
Oh, bisa. Kang Nur, Ya, ini tadi ada berbagai macam-macam jenis eh, apa namanya? Ada puisi, ada carpon, ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ada anak-anak. Sulit mana menulis puisi dan eh, menulis prosa? sebenarnya apa ya? Kalau kita mau nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar tuh. Cuman yang saya rasakan yang paling sulit itu bikin cerita anak. Cerita anak. Kenapa? Kang Nur Ya, ininya kenapa jangan sulit? lupa ini apa namanya? Nah, Oh iya, terbiasa melepas jala. Ah, iya. Oke, Kang Nur. Jadi gimana gimana Kang? yang sulit itu menulis cerita anak. Soalnya kita harus apa ya berperan jadi anak-anak dari segi bahasa apa-apa gitulah. Lain lagi dengan cerita dewasa, maksudnya bukan cerita dewasa ya, cerita yang kebanyakan itu. Ah, iya. Kayak roman-roman kalau yang gitu enteng. Jadi gitu ya. Kebanyakan Ah, ya kebanyakan yang saya tulis memang berbahasa Indonesia tuh, bahasa Sunda masih belajar. oh iya. Jadi kalau menulis anak-anak itu kita kan harus masuk ke wilayah psikologi anak ya. Masuk ke dunia anak-anak ya. Ke dunia anak-anak, kepolosannya, Ya, ketulusannya begitu. Kalau anak-anak kan tidak bisa direkayasa, maksudnya imajinasinya juga ada bukan batasan sih sebenarnya masuk ke wilayah imajinasi anak ya. Misalnya si ya, kecil pemberani dan sahabat gembala. Gembala itu kan yang kita tahu menggembalakan kambing misalnya ya. Lalu ya. misalnya di situ ada sungai, ada pohon-pohon gitu ya. Lalu ada si kecilnya, saya kan belum membaca. Si kecilnya itu misalnya menghadapi apa? Misalnya menghadapi apa sih engang itu tawon ya? Tawon misalnya. Tahu, tahu. Oh, misalnya gitu ya harus masuk ke wilayah pikiran anak-anak dan persoalan memilih bahasa ya Kang ya Ya, dari kesulitan. bahasa juga, dari bahasa juga kalau kalau cerita anak itu tidak perlu pakai diksi, kata-kata yang ringan, yang mudah dipahami. Tidak perlu mengeksploitir metafor-metafor mungkin ya Kang. Ya, ya, Iya, kata-kata yang biasa aja. iya bahasa sehari-hari ya Kang ya. Ya, yang Iya. sehari-hari yang mudah dipahami. Betul. Kang Nur kalau keluarga mendukung kegiatan Kang Nur di bidang menulis itu suka dapat pujian enggak itu dari nyonya? Alhamdulillah mendukung, bahkan istri Nah saya ini saja nyonya. Uh-uh. kalau misalnya saya posting di Facebook dia komen pertama gitu. Tapi komen di Wow. tapi komen di belakang koreksi, Hmm, nggak komen di postingan di belakang misalnya ini salah gitu. iya iya. Istri Kang Nur penulis juga. Bukan Iya. pembaca. Pembaca. Cuma karena terbiasa membaca, juga menjadi terampil untuk memberi masukan ke Kang Nur begitu mungkin ya. Ya, ya. Hatur nuhun teteh, ini teteh lagi piknik ya sama putrinya. Tetehnya ikut Kang ke Bali? Nggak, tinggal di Tasik, nggak ikut. Iya. Teteh, semoga sehat selalu. Kang Nurnya juga semoga sehat selalu dan putrinya. Aduh cantik banget. Kang Nur udah punya berapa putrinya? Anaknya maksudnya? Dua, Dua. dua. Yang pertama kelas? Kelas 2 SMP, Yang yang kedua? kedua kelas 6 SD. Kelas Oke. 6 SD. Kang Nur pulangnya ini setahun sekali. Lagi pandemi ini gimana? Nggak bisa pulang. Ini kayak lagu ini Abah Iwan.
1000 mil Sampai lebih sedepak gitu, jauh gitu. Gimana biasanya caranya? 3 bulan atau 6 bulan sekali pulang. Iya. Cuman Lagi pandemi cuman gimana, sekarang kan Kang? ya, kalau lagi pandemi ya terpaksa ditahan dulu. Iya, aduh, sabar ya Kang ya. Yang penting Kang Nurnya sehat dan istri yang Amin. ditinggalkan di lembur juga sama anak-anak selalu sehat. Oke, Amin. boleh ganti lagi gambarnya sama buku, Kang? Oke, Teteh sehat selalu ya, Teh. Nah, Kang, ini ada puisi dua bahasa. Hanjuang Berem. Ya, eh ini tematik atau gimana? Kalau di media sosial itu, grup itu kadang tematik. Kalau ini yang Hanjuang Berem bebas atau gimana? jadi begini. Pertama, karena grup komunitas jejer Cacaka itu kita memakai dua bahasa ya, antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Terus dari karya-karya teman kita yang posting di situ kita apresiasi, kita oke lah, kapan-kapan kita bikin Hmm. buku puisi dulu dengan dua bahasa. Cuman untuk sekarang ini bebas, tema bebas. Terus jadi bukan begini, misalnya kita menulis puisi bahasa Indonesia satu, terus satunya lagi translate dari puisi pertama, tidak, bebas itu. Yang penting dua bahasa. Terus dua bahasa itu tidak perlu bahasa keduanya pakai bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa apa terserah. Ah gitu ya. Kang Nur, tadi aku melihat antologi yang ada yang dari dunia lain, yang keketrok tengah peting itu. Itu kan tentang ini ya, tentang cerita misteri. Ya, betul kan? Iya, iya, Iya. iya. Kalau orang Sebenarnya Sunda masih mah, ada buku lain itu, oh, oh, yang ini bahasa kan Indonesianya ada, ya. belum semua dikasihin ke aku kan Iya. Kang Nur. Ini juga aku udah wow keren banget itu. Belum lagi yang tertinggal tidak tercatat ke aku maksudnya. Nah Kang Nur, kalau menulis cerita misteri itu jurig urang mahnya, jurig urang gitu di Sunda, pokoknya mah di Indonesia we. Misalnya Kunti baju nate tara disuseuh nya gitu. Jadi eh, apa namanya tipe tipe hantu, ghost, hal-hal yang menakutkan di kita itu selalu digambarkan eh, secara umum. Kunti bolong tongongna panjang buukna gitu kan. Terus pasti suri gitu. Hihihi. Padahal mah buat teuing kunti ayeuna mah break Roger. Bisa aja begitu gitu. Nah, hal-hal seperti itu di setiap pengarang Sunda kalau cerita misteri itu pasti selalu begitu. Pocong, hayo we acelog-acelogan pagaweana teh gitu. Buat teuing ayeuna mah si pocong teh Kenapa? dansa begitu misalnya gitu kan. Siapa tahu gitu, gaul gitu kan. Ini misalnya. Tapi kalau yang saya baca, saya kan tidak tinggal di Bali, Kang Nur. Setan-setan Bali itu lebih mengerikan ketimbang setan Sunda. Lalu setan itu tuh setan Kalimantan. Cerita-cerita misteri dari Kalimantan sama Bali itu lebih bikin shock begitu. Ketimbang setan-setan Sunda. Apa betul begitu? Pengalaman Kang Nur di Bali ada bola api yang melayang-layang begitu. Itu sudah pernah lihat Kang Nur? Sudah. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah lihat, belum pernah ketemu. Jangan. Iya. Cuman kalau dari kan tanya-tanya juga ya, teman di sini banyak ini emang begitu. Iya. Kalau Kang Nur di sini menulis yang ini. Kalau di sini nggak ada pocong. Nggak apa? Di sini nggak ada pocong sama kunti, nggak ada.
Ya nggak ada pocong, nggak ada kunti. Yang adanya apa coba? Leak. Leak, Leak. begitu. Tapi kalau aku membahas leak, aku nanti salah Kang Nur. Karena segala sesuatu pasti ada maksudnya ya Kang ya. Akunya takut salah. Ya, Tapi yang penting begini, pandangan di cerita-cerita misteri itu, apakah Kang Nur juga mengikuti gaya yang sudah-sudah atau justru ketakutan-ketakutan itu dibangun oleh imajinasi-imajinasi yang misalnya tiba-tiba pikiran kita loncat gitu, justru ke misalnya ke persoalan bunyi begitu. Lalu atau ke persoalan ruang, di ruang itu misalnya tiba-tiba banyak daun-daun melayang begitu, atau yang seperti yang umum, setan acelog-acelogan gitu, apa namanya, pocong, kunti bolong hihihi, gitu. Atau yang gimana Kang Nur membangun imajinasi untuk cerita-cerita seram? kalau saya kalau kalau saya yang udah ditulis itu tidak apa ya, tidak real, maksudnya tidak diceritakan si hantu serem kayak gimana jarang. Tuh, jadi apa ya, ditulis wajar, tapi pembaca membayangkan gitu. Iya. Gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada adegan sadis, nggak ada penampakan serem, nggak ada, jarang gitu, jarang. Mm. Takut salah soalnya. Betul. Atau misalnya tidak menulis lewat kuburan, tiba-tiba ada sesuatu yang melayang putih, misalnya tidak begitu ya Kang ya, visualnya tidak Jarang, seperti itu. jarang, Iya. jarang. Soalnya kasihan juga Kang, kuburan itu. Kuburan itu tempat orang beristirahat kan dengan tenang. Lalu selama ini jadi apa namanya, menjadi tempat yang menyeramkan. Di kota mah Kang, kuburan teh jadi tempat bobogohan Kang. Iya. Bener, keren-keren kuburan tuh. Ada beberapa kuburan yang keren-keren, nyaman-nyaman. Lalu biasa we bobogohan di dinya. Ulah orang mah. Coba orang mah da moal bobogohan apa nanti. Nah, lalu ke persoalan apa namanya, antologi Carpon Murangkali. Ini mungkin sama sama nggak tingkat kesulitannya dengan yang dongeng itu Kang, yang dongeng anak-anak. Kan ini Murangkali kan? Antologi Carpon Murangkali. Sama, ya sama, kesulitan di gaya bahasa itu caranya. Cuman yang antologi Carpon Murangkali itu awalnya dari sayembara ngarang Carpon Sayembara di mana Kang? di Sumedang Bersastra. Oh, di Sumedang Bersastra. Lalu yang masuk-masuk itu dibukukan begitu ya Kang? Ya dibukukan, dipilih itu. Iya, Kang Nur menulis tentang apa waktu di antologi Carpon Murangkali? Lupa lagi ya Kang? Saya apa ya? lupa apa yang dua buku itu lupa. Iya, tapi kelihatannya ini ada juga buku yang persoalan cinta misalnya, ada juga Kang? Ada banyak. Banyak ya. Kalau di grup Malah ada yang satunya, yang bukunya yang nggak sempat dibeli itu, apa ya, cerita itu mah satu buku cerita tentang poligami. Nah, ada tentang juga, poligami. cuman nggak sempat beli. Ya, Maksudnya antologi kan? antologi poligami. Oh iya, khusus. Sudah dibukukan Kang? Sudah tuh, cuman nggak sempat beli waktu itu. Habis ya Kang? Ya, Iya, jadi poligami dari dua sudut pandang, dari Ya, kacamata ya. laki-laki dan kacamata perempuan. Kan yang menulisnya yang tergabung di komunitas itu pasti ada Ya, perempuan. laki-laki perempuan ada. Iya betul. Pasti ada carpon yang tentang poligami itu pasti ada yang pasea ya Kang ya. Isi carponnya pertentangan gitu. Oke, Kang Nur, kenapa lebih dulu menulis bahasa Indonesia
ketimbang menulis bahasa Sunda? Apa ya, waktu pertama saya kesulitan di itu, apa namanya, undak usuk bahasa. Nah, Oh iya, kesulitan di undak situ. us. Iya. Takut salah warat. Jadi Ini kalau Kang, maksudnya seterata bahasa ya. Maksudnya seterata ya, bahasa, tingkat bahasa. Kalau menulis Sunda itu kan ada tingkatannya ya Kang ya. ya, Bahasa halus, bahasa sedang, bahasa kasar. ya, kesulitannya di situ. Iya Jadi ya. bahasa Indonesia Jadi dulu takut sambil belajar salah ya bahasa Kang Sunda. ya. Tapi makin kesini mah Kang Nur di bahasa Sundanya juga makin keren ya. Sering tuh dimuat di Galamedia ya fiksi mininya ya. Ya dulu waktu masih ada Galamedia. Mm-mm. Jadi kalau di bahasa Sunda itu tidak terlalu pede itu diantaranya adalah ketakutan. Ya, Ketakutan takut salah. salah menerapkan misalnya tingkatan kalimat mungkin begitu ya Kang ya, Ya, tingkatan kata kan ai bahasa Sunda mah rada hararese nya Kang bade tuang ayeuna ceuk nyi emeh kasalaki na ari si lain geus dahar euy ceuk nyi emeh kapakacarna sia mah seperti hirup teh itu. ngan ngalebok jeung ngalebok ceuk nyi emeh ka jalma jahat. Jadi terus Seperti itu. lalu tidak bisa lepaskan itu. Jadi elemen-elemen itu tidak bisa lepas kalau misalnya menggunakan bahasa halus untuk ke siapa tidak bisa dicampur dengan bahasa yang Ya, kasarnya itu ya. Saya juga sama Kang, suka kesulitan begitu. Soalnya terlalu banyak sih ya. Kulem, sare, ngedeng, molor, itu hebog, kan, hah? hebog, Ebog, hebog, nya ebog. Jadi kulem, ebog, ngedeng, sare, molor, sare. hees. Oh, namanya genep eta atos seueur kitu sesah urang. Tapi kuleukeun ya Kangnya. Akang mau nanti mau membacakan puisi atau mau membacakan cerita mini, prosa mini nanti. Paling apa ya, sebenarnya soal membaca itu saya belum apa ya, bisa, Mai Kang, mai. lupa. Sebenarnya apa ya, membaca itu belum bisa. Jadi bisa nulis tuh bisa mata istilahnya gitu. Cuman ya insya Allah nanti mencoba baca puisi saja. Iya harus atuh Kang. Mumpung ketemu Eh, dengan blavers Kang. Kang, baru tadi ini sempat menulis tapi puisi bebas bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, bahasa Sunda. mohon nggak apa-apa bagus. Kang aku sebelum Kang Nur menulis, aku ada pertanyaan dulu. Apakah Ya. dalam setiap karya tulisan Kang Nur bersama teman-teman yang kebanyakan di jaringan media sosial menjadi satu kelompok menulis itu, setiap buku karya itu dilengkapi dengan ilustrasi visual, misalnya gambar, foto. Itu tergantung kita misalnya pesan ke penerbit, tergantung seringnya polos. Iya. Karena mahalnya Kang, harus bayar Ya, ilustrator. bayar lagi. Bener, harus bayar ilustrator lagi kan. Ya, Kang Nur, kalau Kang Nur rata-rata menyelesaikan tulisan paling cepat berapa lama? Paling lama berapa lama? Pasti ada karya yang kalau tertunda bertahun-tahun. emang ada. Hmm. Ada yang 1 tahun belum tamat, ada. Hmm, hmm. Ya dulu kan waktu pertama belajar nulis, setelah sebutlah bisa menulis pigmin, cerpen, saya mencoba menulis cerbung
bahan untuk novel kan. Mm-mm. Dulu itu yang judulnya Kalakai, Mm. tokohnya Trisna. Alhamdulillah dari situ banyak temen, ya, banyak teman, terus banyak pengalaman juga. Uh-uh. Terus dari teman-teman pembaca itu pun ada yang bilang gini, saya pengen belajar, saya mau bisa, gimana caranya? Kalau pengen belajar ke saya itu salah. Saya bilang itu, kalau belajar harus ke guru yang tepat. Tapi kalau mau belajar bareng, hayu. Itu. Mm-mm. Alhamdulillah teman-teman yang maksudnya apa ya, yang tadinya nggak tahu apa-apa terus ikut saya, sekarang dia malah lebih maju dari saya. Oh Alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Jadi Kang Nur tidak sia-sia ya bergabung dengan teman. Saya membayangkan Kang Nur itu kan kerjanya sampai ke maksudnya tidak di wilayah Bali aja, sampai harus ke wilayah NTT begitu. Kebayang itu durasi jam kerja aja berapa gitu kan. Tapi sempat terus menulis. Eh, Maksudnya tidak capek atau gimana, atau karena memang keinginan ya keyeng begitu. Kang Nur, dari beberapa pengalaman perjalanan keluar nih dari zona Tasikmalaya lah katakanlah begitu, lalu menjadi ke wilayah Bali, banyak pengalaman, banyak pemandangan, banyak hal-hal yang setiap hari diserap oleh pikiran, berpengaruh kepada tulisan, Iya, berpengaruh. menjadi berbeda Pengaruh. dengan teman-teman yang berada di Sunda temanya. Ya, ya kadang-kadang bahasa juga ngikut, maksudnya ikut dialek bahasa di sini. Bahasa Indonesia kalau di sini kan ada seperti apa ya, seperti dibalik-balik itu. Misalnya kita belanja 10.000, kembalian 5.000. Jadi yang tukang warung itu bilangnya gini, lagi 5.000 Pak. Kan pertama saya bingung. Berarti saya mesti bayar 5.000. Bukan katanya. Uang saya di sana 5.000 gitu. Nah, saya suka pakai dialek-dialek itu juga. Oh iya. Dialek timur, bahasa Indonesia dialek timur. Tapi Lalu itu dipakainya di percakapan, di dialog teks. Kalau di narasi pakai bahasa Indonesia Bang. Nanti kan ada yang komen, kok gini nulisnya, kan ini dia dialek timur. Kalau nggak percaya boleh cek. karena menulis walaupun fiksi, kita tetap berdasarkan hal-hal yang ada di kenyataan ya kan. Kalau imajinasi Ya, kan apalagi setelah itu terserah kita. apalagi misalnya kita menulis dengan tema di mana kita berada. Misalnya kita lagi di Bali, tema Bali, ya otomatis bahasa harus disesuaikan. Kang Nur ini kan banyak sekali grup-grup di media sosial yang membuat grup menulis. Ya sebentar, sebelum saya melanjutkan, itulah salah satu keuntungan ya bergaul di medsos, bisa mencari teman-teman atau grup-grup yang sama-sama satu hobi, dan lalu memperluas pergaulan, memperluas kenalan sesama penulis, dan bahkan bisa saling membagi ilmu. Kang Nur masuk ke wilayah-wilayah penulis yang ada di grup-grup media sosial itu, Kang Nur suka memilih ini adminnya siapa, kalau membuat buku ini editornya siapa gitu, atau gimana? Kan editor berperan penting, Kang. Kalau untuk menerbitkan buku misalnya ikut antologi, ya saya lihat dulu siapa admin, siapa editor, baru ikut. Nah iya, good. Itu baru ikut. Tapi kalau misalnya ikut grup Facebook misalnya ya, grup itu
pertama masuk dulu, Mm-mm. masuk grup, terus lihat-lihat dulu, naungan lah istilahnya gitu, Mm-mm. lihat-lihat dulu. Kalau misalnya seret baru ikutan nulis, kalau enggak ya sekedar like komen doang. Iya. Sambil nyari ilmu juga, baca-baca mulungan ilmu. Betul. Karena kalau dibukukan itu, kalau misalnya begini, kata Kang Nur nih, Blabbers, kalau Kang Nur itu kan menulis itu terutama untuk dibukukan, walaupun grupnya di media sosial, tetap memilih grup itu adminnya siapa. Kalau dibukukan editornya siapa gitu, karena kan banyak sekali yang menulis. Tapi hemat saya setuju, editornya siapa, adminnya siapa. Tapi kita kan tidak usah gimana ya, menulis itu hak semua orang, belajar itu hak semua orang. Tapi tetap harus hati-hati juga. Kang Nur, kalau misalnya di grup-grup atau teman yang misalnya tidak tepat, bukan salah. Karena menulis itu bukan persoalan salah dan benar ya, proses ya. Tidak tepat cara menulisnya, menggunakan katanya. Kang Nur lebih memilih diam atau memberitahu temannya? Saya memberitahu istilahnya, kalau bahasa Sunda kan nyarungsum ya istilahnya. Cuman jarang di postingan, jarang tampil di postingan. Jadi kalau misalnya itu teman salah nulis, saya punya nomor WA, langsung disalin, dikoreksi. Kalau enggak di inbox, saya sering itu. Iya. Kalau di depan jarang, di beranda jarang. Jadi Kenapa jarang? Pertama, merasa belum mampu, merasa takut salah, ya, dan belum siap. takut menyinggung ya Kang ya. Ya, terutama itu. Takut yang dikoreksi itu tidak bisa menerima. Ya. Padahal kita berniat baik. Kan niat baik itu tidak selamanya berdampak baik ya Kang ya. Tapi nah itu Ya. Kang Nur tadi mitnah Abi. Tadi Kang Nur mitnah Abi di iklan. Kang Nur bilang di iklan ini kita kan lagi siaran nih live ya. Di iklannya di Facebook Kang Nur bilang aku teh penari. Dah aku mah bukan penari, aku mah pemain teater. Nah kalau penari Bali, sok nari. Oh sok nari iya, sok nari nanti jeprut gitu bersama Tisna Sanjaya dan kawan-kawan begitu. Tapi tak saya teh hayang bisa tari Bali. Wah, hese Kang Nur cangkel saya mah teuing kolesterol teuing naon. Ih, fitnah Kang Nur, saya bukan penari, tapi saya pernah belajar menari sebentar, hanya untuk kelenturan tubuh sebagainya aktris teater begitu legengnya mah begitu. Nanti hapus itu iklan di Facebook. Itu saya bukan penari. Saya teh malu, tapi saya masuk api-api we iya gitu. Kang Nur, kita masih punya banyak waktu. Kita mau ada iklan dulu atau gimana Kang? Atau langsung aja labas 1 jam? Mau labas aja 1 jam? Soalnya Kang Nur mau siap-siap baca puisi Kang. Langsung aja? Oke. Kita masih punya waktu berapa menit lagi Kang? Ini aku harus agak gogorowokan Kang Nur. Soalnya apa? Soalnya ini tidak boleh jaraknya deket-deket. Pakai kaca lagian. Aduh. Oke, Blabbers, jangan lupa ya sebelum Kang Nur siap-siap membaca puisi atau membaca prosa mini, nggak tahu bahasa Sunda, nggak tahu bahasa Indonesia. Tayangan ini, wawancara ini, Zoom terpaksa tayang live serentak di 4 platform. Aplikasi Android Blabla Radio, website Blabla Radio, Instagram Live, Bala-Bala Studio Bandung, YouTube channel Listen and Enjoy. Nah, sebelum kita ke segmen bagaimana cara Kang Nur mengasuh komunitas menulis yang bernama Jejer Cacaka,
yang baru saja melahirkan buku Leleng Kahalu, Kang Nur mungkin akan membaca puisi. Tepuk tangan Blavers. Oke. Kang Nur jangan lupa judulnya, silahkan. Puisinya lagi dicari. Si Kang Nur mah tadi mitnah saya pajarkeun penari. Ayeuna dicari. Sudah ketemu? Nah, Iya. lupa nggak disiapin. Iya. Kalau membaca Leleng Kahalu itu Oh, udah. panjang, Kang. Udah ketemu, Kang? Udah. Sudah. Oke. Ini puisi. Hei, Sajak ya. Maik, Kang Nur, Maik. Oke. Ini sajak Sunda ya, paling baru ada kene nembe 1 jam yang lalu. Tuh. Waktu tadi lagi tes itu sambil nulis kan. Keren. Iseng-iseng. Oke. Asal gak can direvisi deh, belum direvisi lagi. Judul Serine. Kumaha kan can latihan. keun bae sok we atuh. Engke Kang Nur ngopi mah ayeuna mah maca heula saja. Sok engal. Can latihan. Jangan lupa Serine. Sora serine ting hareang bulak balik neang jajab numulang teuasa nyaga piyana sanajan hate kebek ku katresna ukur noong tina jandela bral dunga jeung dunga mudal suara serine ting hareang di jalan sarimbag antara mobil patroli jeung ambulan. Halo paru. Siga ucap aranjeun nu matak jangar taya pilihkeun cicing paeh liar oge harianeun. Sora serine ting hareang isuk boa giliran urang diteak turun. Ya. Jadi di masa pandemi ini apalagi kita sedang PPKM, setiap hari kita membaca apa Tadi juga di salah WA, satu teman begitu kan, orang-orang yang berpulang begitu, serine yang bolak-balik begitu. Selalu kita ucapkan setiap hari innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau rip atau turut berduka cita. Jadi terasa sekali gitu kan. Dari sajak Kang Nur itu saya sampai merinding, terbayang begitu. Kita itu dalam situasi yang sangat sulit. Keluar bagaimana, tidak keluar bagaimana. Ya. Kalau misalnya orang-orang yang punya penghasilan tetap dijamin oleh pemerintah kan tidak masalah. Tetapi banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin untuk makan Keluar terpaksa, ya, keluar untuk makan, untuk keluar makan terpaksa. pun betapa susah. Contohnya ya seperti saya dari awal pandemi sampai sekarang tetap keluar. Iya. Kalau nggak keluar nggak makan. Dan itu kan menanggung resiko yang sangat tinggi. Itu tadi kan sajak yang serine itu dalam bahasa Sunda gitu kan, sangat terasa sekali. Serine berbunyi terus bolak-balik begitu sampai ending sekarang mengantarkan orang yang berpulang, lalu besok siapa mungkin kita. Ya. Gitu Betul. kan. Ya. Saya kan nggak tahu harus tepuk tangan, yang jelas mas saya terharu aja gitu kan.
menangis begitulah istilahnya, karena puisinya sangat menyentuh. Nanti akan dibukukan Kang, puisi itu jangan Kang, puisi yang barusan itu jangan dihilangkan, ini kenang-kenangan loh, kenang-kenangan kita berjumpa secara Zoom begitu ya kan. Kang Nur, yang saya tahu Kang Nur juga sekarang mengasuh rubrik di di Facebook ya, di Facebook ya, di media sosial. Jejer Cacaka, komunitas Jejer Cacaka. Nah, ini kaosnya Kang. Akang tidak bisa melihat, aku bisa melihat sama Belavers. Komunitas Jejer Cacaka itu kalau boleh diceritakan awal terbentuknya dan siapa ketuanya, bagaimana respon anggota dan sebagainya. Mangga Kang. Jadi awal terbentuk komunitas Jejer Cacaka dari obrolan WA ya sama Terat Nading, terus Bu Neupik, terus Kang Aseperi, bertiga. Udah gitu dibagi-bagi tugas kan, bagaimana kalau kita bikin ini dulu, katanya bikin event Carpo, nanti anggotanya siapa-siapa yang suka nulis diposting dulu di beranda kita. Nah udah gitu baru dibikin grup Facebook, merekrut lagi teman yang tadinya ikut nubar juga kan, Bu Nadi Suryani dari Cirebon, terus Kang Sambas Sukabumi, terus Kindet Purwakarta, ada satu lagi Bu Isusade namanya, Bu Ida ya. Kalau Facebooknya Bu Isusade di Facebook. Terbentuklah komunitas Jejer Cacaka. Ketuanya siapa Kang sekarang? Ketuanya Kang Asep Eri. Oh, Kang Asep Eri yang di Purwakarta itu ya Kang. Ya, Sampurasun, ya. Kang Asep Eri, Wilujeng, aduh, jantan pupuhu komunitas Jejer Cacaka. Ya. Mangga Kang dilanjut lalu? Saya sama Bu Nani di bagian di grup Facebook yang mengelola Facebook kan. Terus dibantu sama Kang Sambas, admin moderator. Tuh tiap hari bikin jadwal, bikin tema-tema. Dulu kan sering misalnya lagi Idul Adha kita bikin tema Idul Adha. Dulu mah harian, tiap hari ganti tema. Cuman kasihan kan teman-teman kita yang nulis. Iya. Sekarang tema bebas, cuman satu minggu itu jadwal postingan beda-beda. Senin? Misalnya Senin puisi Sunda, Selasa puisi Indonesia, terus Rabu cerpen Sunda, Kamis cerpen bahasa Indonesia, gitu aja digilir, bergilir. Kecuali hari Minggu postingan bebas, terus hari Sabtu kearifan lokal dan budaya. Itu mau esai, mau tentang kuliner bebas, tentang kesenian bebas. Mau berbentuk reportase atau cerpen atau cerita nggak apa-apa, bebas. Bahasa bebas, mau Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Jawa kan, di antara anggota itu ada yang luar Sunda. Dari Jawa, dari Ambon ada, terus dari Lampung. Iya. Banyak ya anggotanya ya Kang. Komunitas Jejer Cacaka selain Leleng Kahalu ini mah bukan ini kalau Leleng Kahalu ya? Itu di luar komunitas Jejer Cacaka. Ya, cuman saya berada di buku terbaru ya. Itu. Ini mah buku terbaru, ya, antologi terbaru Kang Nur bersama teman-teman, tapi bukan komunitas Jejer Cacaka. Kalau komunitas Jejer Cacaka sudah menerbitkan buku Kang? Sudah. Sekarang baru yang pertama ya, udah beres cetak.
cuman belum sempet dikirim ke admin untuk dikirim-kirim ke pemesan penulis. Berisi 100 penulis, per orang 2 judul, berarti 200 judul puisi, 2 bahasa. Kang Nur bagian ini, bagian editor atau bagian apa? Di buku maksudnya di buku yang sedang dipersiapkan Ya, akan saya editor sama penanggung jawab juga, iya. penanggung jawab event, dibantu sama Bu Nani editor. Anggota-anggotanya tidak pundungan kan Kang? Tidak pundungan, tidak maksudnya Alhamdulillah. alhamdulillah ya, tidak apa? Alhamdulillah. Tidak gampang tersinggung ketika dikoreksi, misalnya cara menggunakan tanda baca misalnya. Kan aku juga kalau misalnya sekali menulis dan menulis apa aja, misalnya kadang-kadang tanda baca aku juga salah-salah menggunakan kata kerja, dan misalnya kata benda, kata pekerjaan, kata benda, rarangkena imbuhannya saya suka salah dan suka ada yang mengoreksi dengan senang hati. Disatukan apa dipisah gitu. Nah itu kita kan selalu problemnya itu di misalnya kata di, menggunakan di. Pernah aku juga membahas itu di sini. Dicubit, dipisah, dicubit gitu kan, harusnya disatukan gitu kan. Nah kayak begitu banyak kadang-kadang saya juga keliru. Bisa. Iya. Lalu kalau itu tadi kan tentang komunitas Jejer Cacaka yang setiap harinya dari Senin sampai Sabtu itu beda-beda tema, dan ada juga ada kemungkinan perbedaan bahasa Sunda atau Indonesia misalnya ya di hari-hari tertentu. Kang Nur ada juga kata-kata bijak ya di komunitas Jejer Cacaka? Menulis kata-kata bijak? Ada enggak? Berjalan enggak yang itu? Ini Mike Kang Mike. Kebetulan di komunitas Jejer Cacaka juga ada kelas, bukan kelas ya, ada jadwal menulis quotes. Jadi kata-kata mutiara seperti itu. Iya. Kebetulan ada. Jadi teman-teman dilatih untuk bikin kata-kata mutiara itu, quote itu setiap hari Jumat, insya Allah. Gitu ya. Nah kalau kata-kata mutiara itu harus selalu kata-katanya itu bagus-bagus, atau boleh nggak Kang kata-kata mutiara itu agak-agak humor misalnya, yang penting maknanya, atau gimana? Atau yang sudah mengikuti pola umum seperti misalnya yang tadi jurig misalnya, kan tipe-tipenya itu umum gitu, atau gimana Kang? Harus mengarah ke hal-hal yang puitik begitu, atau boleh nggak humor-humor Kang? Yang kata-kata bijak itu yang sebenarnya yang betul itu yang memotivasi ya. Kalau yang humor itu nggak termasuk, tidak termasuk kata-kata bijak begitu ya. Ya, jadi syaratnya memang harus yang tidak boleh menjurus ke hal-hal yang humor, lebih ke puitik mungkin ya. Ya, tapi yang penting memotivasi begitu ya, harus memotivasi. Ada contohnya nggak Kang di situ Kang? Aku nggak bawa HP, nggak bisa buka Jejer Cacaka, nggak apa-apa kalau nggak ada. Kalau maksudnya kalau sulit. Nanti ada. Ya, oke. Nah ini ada Jejer Cacaka, komunitas Jejer Cacaka Mieling Poe Basa Indung Internasional 20 Februari 2021. Seneng ya kalau di media sosial itu ketika misalnya Hari Pahlawan semua menggunakan kalimat
dengan logo komunitas itu, lalu di sekelilingnya itu ada kalimat yang mengarah ke persoalan yang sedang dihadapi. Misalnya Hari AIDS sedunia, Hari Lingkungan Hidup, begitu ya. Mieling Poe Basa Indung Internasional. Nah, kayak gini itu salah satunya ya, Blavers itu salah satunya. Banyak gitu. Ada kan ketemu? Aduh, leungit euy. Itu kumaha atuh? Iya, teu nanaon Kang, santai we Kang, teu aya mah. Kewe di WA-keun Kang. WA-keun ka unggal Blavers. Wah, cangkeul. Oke Kang, ini memuat berapa Kang? Berapa menit lagi kita Kang? 2 menit lagi. Waduh, 2 menit lagi Kang Nur. Kang Nur sebentar. Kang Nur sebelum 1 menit aku mau ngomong. Ini selamat ya untuk Leleng Kahalunya. Ya, ini keren terima kasih. banget yang memberikan pengantarnya Tatang Sumarsono loh. Tidak main-main ini. Semua sastrawan itu sangat kenal siapa Tatang Sumarsono, seorang dosen ya, dan ahli bahasa, dan juga seorang sastrawan kebanggaan Sunda. Sampurasun Kang Tatang Sumarsono, ya abdi tiasa tiasa maca buku Leleng Kahalu nu panganterna dijajab ku Akang Kang Tatang Sumarsono. Hatur nuhun. Kang Nur, waktu kita sebentar lagi. Kang Nur ada apa ya? Istilahnya beginilah. Pesan, kesan, tapi terutama pesan Kang kepada teman-teman yang terutama yang satu komunitas menulis Indonesia atau Sunda. Pesannya apa? Gitu. Barangkali jangan lupa mic-nya Kang. Oke, silakan. Ya. Jangan malas belajar, jangan lihat umur, terus jangan buang waktu. Apalagi ya, pokoknya gini, setiap ada di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan takut salah, jangan takut gagal, itu aja. Iya, terima kasih Kang Nur. Oke Blavers, itu tadi perbincangan saya dengan Muzahidin Nur, orang Tasik, Nonoman Sunda, yang kemudian karena suatu pekerjaan lalu bermukim di Bali. Kerjanya itu entahlah berapa jam harus pergi-pergi, tetapi selalu menyempatkan diri untuk menulis dan mengikuti banyak grup di media sosial. Jadi fokus begitu menulis Sunda dan Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Kang Nur punya banyak manfaat untuk Blavers. Setidaknya tangan ini jangan diam, karena kalau diam tangan ini bisa membunuhmu. Demikian kata-kata bijak. Selamat ketemu lagi Kang Nur. Terima kasih sudah berkenan menjadi bintang tamu pada sore hari ini. Banyak sekali yang bisa kita petik. Oke Blavers, jangan lupa tayang live serentak di 4 platform: aplikasi Android Blabla Radio, website Blabla Radio, Blabla Radio Instagram Live, Bala-Bala Studio Bandung YouTube channel. Listen and enjoy. Sehat semua, prokes, 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 prokes. Mana lagunya Bibi Nari?